Mohon doanya Ustaz agar diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Dunia ini memang tak pernah selesai. Sebelum tamat sekolah, nanti kuliah di mana? Sesudah kuliah, udah kerja apa belum? Sesudah kerja, udah berbini. Sesudah berbini, udah punya anak. Udah punya anak, laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Kenapa belum punya anak perempuan? Dunia ini sebetulnya tak sulit. Yang susah tuh mengamankan mulut orang. Jadi kalau diturutkan cakap orang ini gila kita. Jadi kita pede aja, banyak berdoa. Mohon doanya Pak Ustaz supaya diberikan keturunan yang soleh dan solihah. Rabbi habli minas solihin. Doa yang sudah pasti makbul, maka dikabulkan Allah doanya. Lahirlah anak namanya Ismail. Doa Nabi Ibrahim itu, Rabbi habli minas solihin. Apa kata orang? Ibrahim mandul, tak akan punya anak. Berbini sama Sarah, tak ada anak. Menikah sama Hajar, tak ada anak. Apa kata orang? Takkan punya anak itu Ibrahim. Berdoa Nabi Ibrahim, apa yang terjadi? Hajar mengandung, Sarah pun mengandung. Sekali dua saking makbulnya. Hajar melahirkan anak Ismail, Sarah melahirkan anak Ishak. Waktu lahir Ismail, umur Nabi Ibrahim 86 tahun. Berumur Ismail 13 tahun, lahir Ishak. Umur Nabi Ibrahim 99 tahun. Bayangkan Bapak umur 99 tahun masih menggendong bayi. Doa Rabbi habli minas solihin. Sebenarnya mana kita belajar adab. Tak jarang di luar sana banyak manusia sudah menempuh pendidikan tinggi tapi minim adab. Tak jarang juga para guru ngaji yang kadang tak pandai menjaga perasaan orang lain dalam ini menyindir saya nih. Yang mengajar adab yang pertama kali itu adalah ibu. Ini saya duduk di atas nih. Duduk di atas dikasih kursi ini. Dalam lubuk hati yang paling dalam tetap merasa bersalah. Kau salah Somad, kau salah Somad, kau salah Somad. Kenapa? Karena kecil dulu diajarkan tak boleh duduk di atas kalau ada orang tua di bawah. Sampai udah setua ini pun tetap dia tengiang nantinya. Tetap nampak wajah almarhumah. Tak boleh duduk. Jadi waktu datang tamu duduk di lantai. Kita orang Melayu bentang tikar pandan, duduk tamu di bawah. Saya di atas. Mak tu sudah mengkejip mata udah 2 kali. Saya tak juga turun, balik. Tak boleh bercelana pendek. Saya tak punya celana pendek. Sampai hari ini, kalau diajak orang mandi ke pantai, tetap bercelana panjang. Mandi kolam renang, tetap celana. Tak boleh celana pendek. Kalau bercakap mesti ada ujungnya. Di mana kau sekolah? Di pesantren tuh, di pesantren pakcik, di pesantren mak, di pesantren wak. Anak sekarang tak ada ujung. Kelas berapa kau? Kelas 3. Sekolah di mana? SD. Tak ada ujung. Kita dulu ujungnya mesti ada. Kalau jumpa cium tangan, minta doa, minta embus kepala. Diajarkan adab tata krama sopan santun. Habis makan piring bawa ke dapur, dicuci, dicium sebelum diletakkan di rak piring. Adab. Makanya Islam ini adalah agama Islam. Islam kata salam. Salam artinya selamat. Selamat lidah dari kata kasar selamat. Tak ada gunanya ilmu banyak. Kalau cerita ilmu banyak, yang paling banyak ilmunya google.com. Kalau cerita paling kuat hafalan, yang paling kuat hafalannya youtube.com. Yang paling hebat amalnya sampai masuk ke surga. Pernah dia tinggal di surga, keluar lagi, iblis. Iblis itu pernah di surga. Kita sehebat-hebat kita belum pernah masuk surga lagi. Kata iblis, hebat aku lagi dari kau, kata iblis. Makanya akhlak. Ajarkan anak akhlak. Siapa yang menanamkan akhlak? Di rumah. Karena anak paling lama di rumah. Jadi kalau nampak orang tak berakhlak, itu berarti di rumah orang tua, ayah, ibu tak mengajarkan akhlak. Pak Ustaz,
Jodohnya supaya dapat jodoh terbaik, doanya Pak Ustadz, doa Nabi Zakaria, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi, ya Tuhanku, la tazarni fardan, jangan biarkan aku sendirian, wa anta khairul warisin, engkau sebaik-baik pemberi waris. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Saya tengok yang menghafal yang udah berbini pula. Ini menghafal yang lajang-lajang aja. Hati-hati Bu, kalau sampai dibaca bapak nanti pas sembahyang. Bu, kalau sembahyang tahajud malam, dengarkan doa bapak itu baik-baik. Amin, amin, amin aja. Amin, amin. Nanti kejadian baru bingung. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Amin gitu. Ini kejadian. Kenapa abang ini? Doa kau dulu gitu. Nah, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Tak ada yang sulit bagi Allah. Asam di gunung, garam di laut, berjumpa juga dalam belanga. Siapa? Langkah rezeki, pertemuan maut, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqul lahu kun fayakun. Jodoh tak akan kemana. Tapi ingat, saingan di mana-mana. Kalau sudah sholat sunat fajar, sampai di masjid sholat sunat qobliyah subuh lagi Pak Ustadz, namanya sholat sunat fajar. Waktunya dari azan ke iqomat. Sholat sunat fajar itu adalah qobliyah subuh. Di mana dalilnya? Sahih Muslim. Ada satu bab qobliyah subuh, sholat sunat fajar. Pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Usollinya, usolli sunnatal fajri raka'ataini, usolli sunnatas subhi raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Salat sunat fajar sama dengan qabliyah subuh, podo, samo, sami mawon. Jadi kalau saya sudah salat sunat fajar di rumah, ke masjid, tahiyatul masjid. Habis tahiyatul masjid duduk karena sudah qobliyah. Qobliyah itu setelah azan, tak ada qobliyah sebelum azan. Kalau ada orang sholat qobliyah sebelum azan, tidak sah. Maka setelah azan baru qobliyah, karena qobliyah setelah masuk waktu sholat. Qobliyah subuh, qobliyah zuhur, qobliyah jumat, qobliyah maghrib, qobliyah isya, semuanya setelah azan. Apa beda sholat sunat fajar dengan sholat qobliyah subuh? Sama. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya orang datang ke masjid, sedangkan ada sebagian mengatakan tak boleh, sedangkan kita mau belajar? Mungkin maksud dia bagaimana hukumnya perempuan datang ke masjid. Mungkin itu maksudnya. Perempuan datang ke masjid, perempuan lebih baik sholat dalam pekarangan, lebih baik sholat dalam rumah, lebih baik sholat dalam kamar, lebih baik sholat dalam tempat yang sempit. Ini hadis satu. Hadis yang kedua, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan larang hamba Allah datang ke masjid. Hadisnya bertolak belakang. Yang satu mengatakan lebih bagus di rumah, yang satu mengatakan jangan larang ke masjid. Datang Imam Nawawi membahas dua hadis yang ikhtilaf ini. Kesimpulannya, kalau keadaan aman, di dalam masjid ada pengajian, tidak menimbulkan fitnah, boleh perempuan ke masjid. Pulau Kundur ini aman atau tak aman? Aman. Ibu tadi kemari ada dicegat tentara Israel? Tak ada. Ada datang Godzilla menangkap dari laut? Tak ada. Aman. Tidak menimbulkan fitnah. Sudah tahu masjid itu sunyi, imamnya cuma sendiri imam, datang perempuan, tak boleh menimbulkan fitnah. Nah, tapi kalau aman, laki-laki banyak, maka perempuan boleh ke masjid. Apakah istri Nabi ke masjid? Ya. Mana dalilnya? I'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ashril awakhir min Ramadan, tsumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Nabi i'tikaf 10 hari di bulan Ramadan, setelah Nabi meninggal istrinya i'tikaf. Apa pelajaran dari situ? I'tikaf 10 hari 10 malam aja boleh, apalagi yang 10 menit. Yang 10 hari 10 malam aja boleh, apalagi yang 10 menit.
tetap dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan sampai ke masjid pakai Honda, pakai sepeda motor, pakai celana legging sempit. Banyak atu-atu masuk parit menengok itu. Jangan ke masjid pakai minyak wangi terlampau harum. Masuk dia dari pintu, baunya sampai ke imam. Hilang ayat imam itu satu halaman. Saya merasa banyak kesalahan terhadap suami. Bagus. Saya sudah sering minta maaf. Suami sudah maafkan. Tapi saya tetap saja merasa bersalah. Di sini saya tanyakan, apakah yang saya lakukan supaya perasaan saya tenang? Merasa bersalah padahal tak salah, itu kerja setan. Merasa berdosa padahal tak dosa, kerja setan. Merasa beramal padahal belum beramal, itu juga kerja setan. Saya sudah membocorkan SOS, standar operasional setan. Kalau menurut Allah benar, menurut Rasulullah benar, menurut ulama benar, jangan merasa bersalah. Aku sudah minta maaf, aku sudah amanah, menjaga keluarga, menjaga anak-anak. Tanya suami, kau sudah memaafkan saya bang? Aku sudah memaafkan dek, karena aku terpaksa. Maka ibu tidak salah. Ibu sama dengan suami. Al-mu'minun suami, wal mu'minat istri, ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong menolong menjaga keluarga. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak anak keluarga berbuat baik. Wa yanhauna 'anil munkar, melarang buat munkar. Kau jangan selingkuh bang, kau jangan dilarikan pelakor, kau jangan buat macam-macam. Ini ku siapkan kain kalau mau pergi, ini baju koko, ini tasbih banyak berzikir, ini sholat jangan sampai tinggal. Kalau bapak dapat istri begitu, disiapkannya kain, baju koko, diingatkannya sembahyang, tinggal di mana, pulang jam berapa, jalan sama siapa, sesungguhnya bapak sudah dikirimkan bidadari surga sebelum bapak mati. Kalau dapat istri model begini, jangan dikubur sebelum meninggal. Kalau kita mengqadha salat, mana yang didulukan, qadha dulu apa salat sunat rawatib dulu? Habis salat maghrib, habis salat zuhur nanti, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qadha'an. Qadha hukumnya wajib, rawatib hukumnya sunnat. Zakat hukumnya wajib, sedekah hukumnya sunnat. Ketemu yang wajib dengan yang sunat, mana didulukan? Dulukan yang wajib. Tapi kalau saya qadha terus Pak Ustadz, saya tidak ba'diyah lah. Apa pula halangannya qadha? Bukan berat qadha itu. Kita hitung satu rakaat itu berapa menit. Tunggu ya, paskan dulu detiknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajhatu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun lahus samadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil'us samawati mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu akbar, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Pas 1 menit. 1 menit 1 rakaat. 4 rakaat 4 menit. Tambah ba'diyah 2 rakaat. Cuma 6 menit salat. Siapa bilang salat itu berat? Nonton bola 60 menit. Perpanjangan waktu dibohongi pula sama wasit. Kenapa tahan? Scroll 60 menit. Kenapa tahan? Qadha cuma 4 menit tak tahan. Berhasil setan. Apakah godaan cobaan sebelum menikah maupun sesudah menikah? Apakah godaan dan cobaan sebelum menikah maupun
Mana? Apa pertanyaannya? Apakah godaan dan cobaan sebelum menikah? Sebelum menikah, menengok anak gadis orang. Kalau udah menikah, menengok bini orang. Banyak orang-orang yang berselingkuh waktu ditanya, kenapa kau berselingkuh? Apa jawaban dia? Lebih berselera menengok bini orang daripada bini sendiri. Ini penyakit ini. Ini penyakit psikologis. Itulah kenapa perempuan disuruh menutup wajahnya. Jangan ejek perempuan bercadar. Kenapa? Karena bercadar itu sunnah. Tapi yang tak bercadar pun tidak apa-apa, bukan berarti dosa haram. Karena kalau bercadar wajib berarti tak bercadar haram. Bercadar, yang mau bercadar silakan. Yang tak mau bercadar ya tak apa-apa. Tapi jangan bersolek berlebih-lebihan di muka laki orang. Ini banyak orang bersolek ini kan untuk laki orang. Untuk laki dia macam hantu. Apakah godaan setelah menikah? Kalau engkau jumpa perempuan di tepi jalan, engkau tertarik melihat dia, pulanglah ke rumah. Pesan Sayyidina Ali. Kalau kau nampak perempuan di tepi jalan, tertarik melihat dia, pulanglah ke rumah. Karena apa yang ada pada perempuan itu ada juga di rumah. Baiti jannati, surgaku, rumahku adalah surgaku. Bidadari surga yang dikirim Allah Subhanahu wa taala. Faman lam yastati' man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa di antara kalian yang sudah sanggup menikah, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Menikah itu menjaga pandangan. Wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati', kalau tak sanggup menikah, fa alaihi bisawm. Banyak puasa sunat. Fa innahu lahu wija, karena itu obat. Karena kalau makan, apalagi Pulau Kundur makanannya enak, makan sotong, makan cumi, makan kepiting, makan udang, libido seksual naik. Tapi kalau dia puasa sunat, tak ada bebini, banyak puasa sunat. Cantik pun perempuan itu tak nampak. Bro, ada cewek cantik, tak nampak, udah aku udah mau mati sudah. Maka suruh puasa. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak yang sudah akil balik, kewajiban kita sebagai orang tua ini 3. Pertama, ayyusammihi biismi khairin, kasih nama yang bagus-bagus. Yang kedua, ayyu'allamahul kitaba idza aqala, ajarkan baca kitab, masukkan sekolah. Yang ketiga, ayyuzawwijahu, nikahkan dengan orang baik-baik. Kau udah sekolah nak, kau mau ku nikahkan. Ada nampak perempuan yang baik, kalau ada kami pinangkan, kalau tak ada udah kami siapkan. Nikahkan dengan perempuan baik-baik, jaga kehormatannya. Yang perempuan pun juga nikahkan dengan laki-laki yang baik-baik. Mudah-mudahan anak bapak ibu dapat jodoh yang soleh solihah. Bagaimana cara kita menghadapi melaluinya Pak Ustaz? Tak usah banyak-banyak teori. Berbini. Saya tak tahu teori begitu begini, tak usah berbini. Yang mana jodoh saya Pak Ustaz? Tak usah banyak-banyak berteori. Mau kau, dia mau, jadikan. Itu semuanya berteori. Kalau jodoh kita, nanti waktu kita tengok bergetar kita. Bergetar pun kalau dia tak mau. Saya dulu kan lewat masa muda juga macam kalian, bukan langsung tua. Saya tanyalah tetangga dekat rumah, Pak, apa tandanya kalau dia jodoh kita? Kalau kita tengok bergetar kita. Saya asal menengok perempuan bergetar. Tak jodoh, tak usah banyak teori. Mau kau sama dia. Dah, tak mau dia. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh, hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Ini anak-anak muda nih, begitu mau minang orang, kaulah satu-satunya, tak ada yang lain. Kalau kau tak mau nanti abang mati. La ilaha illallah. Wih. Apa pula begitu? Macam tak ada aja perempuan di dunia ini. Banyak laki-laki ini mentalnya mental kerupuk. Begitu banyak perempuan. Pinang. Tapi jangan kalian meminang petantang petenteng. Bawa Ustaz Haruna Hasim, bawa Pak Bupati, bawa Pak Sekda, bawa. Mereka juru bicaranya minangkan. Tanya, telusuri, ayah dia siapa? Ayah dia kerja di kantor Bupati. Apa Bupati? Pak Bupati ngomong, kami membawakan ini anak tahfiz Quran mau minang. Pasti diterima. Mana mungkin orang itu berani nolak? Awas kalau kau nolak nonjok katanya.
Jangan kalian petantang-petantang Minang, belum tuh. Saya pun tidak saya Minang. Kiai, saya minta tolong Kiai. Pak Kiai tolong Minang, karena saya diam aja. Pak Kiai itu bercakap. Somad ngomong untuk Kiai. Enggak, saya bilang diam aja. Jangan petantang-petantang. Jangan saya kalian bawa, saya diterima nanti. Apakah saya salah jika saya berpihak kepada mereka yang lemah padahal mereka salah? Udah lemah salah pula lagi. Pula kita berpihak kepada orang yang salah. Betul kata Allah, betul kata Rasulullah, betul kata ulama, lemah dia, kita tolong. Unsur akhaka, tolong saudaraku, zaliman au mazluman, yang zalim maupun yang dizalimi. Kalau yang dizalimi kami tolong, kami tahu cara menolongnya. Yang dizalimi kami tolong. Tapi kalau yang menzalimi, macam mana kami menolongnya? Tahan tangannya. Orang yang mau menzalimi, memukul, menganiaya, tahan tangannya. Begitu cara menolong orang. Tolong saudaramu yang menzalimi maupun yang dizalimi. Jangan diam menengok orang teraniaya. Saya jalan bawa mobil, nyetir sendiri. Saya tengok ada satu anak diletakkan di atas parit. Di atas parit ini ada papan. Anaknya berdiri, dilempar sama dua orang anak pakai batu. Turun saya dari mobil, saya tengok lama. Saya tengok anak yang dilempar. Habis itu rupanya lama-lama dua anak ini sadar, ditengoknya saya. Tengoknya saya, ketakutan. Saya bilang, kau berdua bawa ayah kau sini, aku pijak batang lehernya. Kalau sekali lagi ketangkapku kau menganiaya, membuli anak-anak ini, habis kalian gua. Saya paling pantang menengok orang, membuli orang. Baik anak-anak maupun orang dewasa. Tak boleh menganiaya orang, tak boleh menzalimi orang. Maka kalau kita menengok ada, walaupun hal kecil remeh-temeh, banyak orang, itu anak-anak biasa. Itu sudah membunuh mental dia. Berapa banyak anak-anak bunuh diri gara-gara mentalnya diejek, diolok, mengadu sama maknya, ngadu sama ayah. Memang begitu anak-anak. Jangan, anak-anak ini mesti kita bela. Anak saya, keponakan saya, itu ditanya. Ada kawan di kelas itu yang ngejek-ngejek, ngolok-ngolok, ada? Tak ada. Kalau ada mengejek, balas. Mana boleh kita balas ejek? Boleh. Disentilnya telinga kau, cabut telinga dia. Yang dibiarkan anak kita dia olok-olok orang. Apakah saya membatasi pergaulan suami? Kalau suami berkawan sama peminum khamar, pecandu narkoba, ibu jangan diam. Jadi bagaimana kami bersikap kalau suami saya nih Pak Ustadz sering berkawan, mabuk-mabuk, sakau-sakau, pecandu narkoba? Sebentar ya. Kalau ada suami ibu berkawan sama pecandu narkoba, catat nomor ini baik-baik. 0813 11 44 21 93, nomor BNN, Badan Narkotika Nasional. Sekarang mungkin ibu belum tertarik untuk menulisnya, tapi nanti kalau ingat, cari ceramah saya di Masjid Hijir Ismail di menit yang pokoknya pas di ujung-ujung pas tanya jawab. Hubungi BNN, suruh tangkap. Karena kalau ibu menasihati, janganlah bang pakai narkoba bang. Oh dia amuknya ibu, tangkap dia. Sesudah tangkap, jenguk. Insya Allah, udah menangis darah dia. Biar agak-agak 3 malam. Orang kalau tidak dikasih efek jerah, kalau tidak shock terapi, dia tak akan takut. Nah, mesti begitu. Nanti kalau ada orang yang mengeluh suaminya, suami pecandu narkoba, suami pejudi, suami ini, suami jahat, suami nakal, segala macam. Insya Allah kalau pakai jurus saya ini, gimana suaminya bu? Alhamdulillah Pak Ustadz sudah ditangkap. Tak mampan lagi nasihat zaman sekarang. Bagaimana dengan perempuan yang tidak berjamaah subuhnya, tapi mau melaksanakan sholat sunat isyraq di rumah? Di rumah itu usahakan ada namanya musolla al-bait. Musolla al-bait dalilnya Nabi datang bertamu ke rumah sahabat. Setelah makan Nabi bertanya, "Aina turidu an usolli?" Di mana kamu mau saya sholat di rumahmu?
Kata sahabat, sholat di sini ya Rasulullah. Nabi pun sholat. Tempat sujud Nabi di rumah itu dijadikan musola al-bait. Itulah dalil sunnah membuat satu sudut rumah musola. Tapi rumah kami tak besar Pak Ustadz, bukan rumah orang kaya, tak ada musola khusus. Tak perlu. Buat aja satu sudut yang biasa sholat di situ. Sholat duha di situ, tahajud di situ, letakkan sajadah di situ. Maka menurut mazhab Hanafi, musola al-bait, perempuan boleh iktikaf di situ. Laki-laki tak boleh. Laki-laki mesti di masjid. Perempuan yang berat, ada anak kecil, kesulitan, kesusahan, dia boleh iktikaf di situ dan dia boleh sholat sunat isyraq. Ya bagi yang berat. Karena sholat sunat isyraq mesti di masjid. Nah, oke, dia sholat di situ. Habis itu dia berzikir baca Quran sampai masuk waktu jam 6.11. Habis itu baru dia selanjutnya ada aktivitas-aktivitas. Hilang pula pertanyaan yang tadi yang kertas itu ada. Saat ini saya sedang dilema, sudah lama menantikan momen pencerahan dari Ustadz. Saya merupakan salah satu anggota dari orang Islam. Suatu ketika terdengar kabar tak sedap bahwa atasan kami melakukan sebuah tindakan kemungkaran, memakai uang umat untuk hal pribadi, tapi adanya musyawarah. Sampai suatu hari kami beberapa anggota yang dapat dipercaya melakukan interogasi. Akhirnya memang terkuak bahwa dia menggunakan uang untuk keperluan pribadi tanpa ada campur tangan dari pihak bahkan keluarganya tak tahu menahu. Saat itu pula secara tak langsung kami bilang kepada dia agar seharusnya uang itu diganti, namun dia malah berdalil ini seakan-akan enggan untuk mengganti. Alasan lain kenapa kami enggan untuk melaporkan ini kepada pihak adalah alasan keluarganya takut menanggung malu akibat dari perbuatannya, juga untuk menjaga citra baik agama Islam. Mulai saat ini saya secara pribadi sudah benci dengan dia. Saya sudah berusaha dengan hati maupun perkataan, bahkan sampai saat ini ketika melihat hati ini terberi geram, tak mau datang. Ditambah lagi sampai saat ini masih berlanjut isu dia kerap melakukan kecurangan. Seperti yang Ustadz sampaikan, kita begitu membara berapi-api, kita mencegah kelakuan bejat Zionis Israel berada di Palestina. Tapi ketika melihat kemungkaran di depan mata kita diam. Laporkan ke polisi. Kalau mau ganti, kalau takut melaporkan Fir'aun ini ke polisi, ganti duit yang hilang itu. Karena itu duit umat. Duit masjid, duit ormas, itu duit umat. Pertanggungjawabannya kepada umat. Kalau tak mau melaporkan dia karena menjaga nama baik, ganti duit itu. Tapi kalau tak sanggup mengganti, lapor ke polisi. Akan disita barang dia untuk mengganti duit itu. Ustadz, sekretaris kita memakai duit. Melaporlah wakil saya ke saya. Dekat rumah mak saya ketua, ini wakil saya, sekretaris memakai. Berapa dipakainya? 45 juta. Saya bilang, lapor ke polisi, penjarakan dia. Malulah kita Pak Ustadz, begitu begini, nanti kami ini. Pergi saya ke kamar, saya ambil duit. Ini 45, masukkan ke kas, mengganti si hantu belau setan laknatullah alaihi. Keluarkan dia dari pengurus, jangan masukkan lagi. Kalau mau, ganti pakai duit pribadi. Kalau tidak, laporkan ke polisi. Jangan diam. Kalau takut melaporkannya, laporkan ke saya. Nanti datang, jumpai saya. Biar saya melaporkan ke Pak Kapolres. Lengkap dengan KTP semuanya. Biar saya melaporkan ke Pak Kapolres. Biarlah saya terlambat pulang nanti agak 1 jam. Yang didiamkan. Kenapa didiamkan? As-sakitu 'anil haq, diam melihat kemungkaran, setan akhras, setan bisu. Di dalam Islam ini ada namanya akhlak, tapi juga ada namanya hukum. Pencuri, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Pezina, az-zaniyatu faz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk 100 kali kalau belum berbini. Kalau sudah berbini, farjumuhumal battah, lempar batu sampai mati. Islam ini bukan cuma akhlak, Islam ini ada hukum. Untung syariat Islam tak dilaksanakan. Kalau dilaksanakan syariat Islam tak bertangan, kau bilang. Masih syukur aku masih mau pakai hukum polisi, kau cuma di penjara.
Apa pula malu kepada agama Islam? Ini buktinya dia terus melakukan kecurangan. Ini kertas-kertas ini saya simpan, saya bawa balik. Karena kalau tak saya bawa balik, tinggal di sini tanya, tulisan siapa tadi itu? Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua insyaallah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah, sampaikanlah maksud niat baik kami berdiri TK tahfiz Quran, SD tahfiz Quran, SMP tahfiz Quran, madrasah aliyah tahfiz Quran, pondok pesantren tahfiz Quran Hijr Ismail. Ya Allah, Allahumma ja'al abna'ana wa banatana min hafizil Quran wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Quran, minal ulama'il amilin, para alim ulama yang mengamalkan ilmunya sehingga mengalir amal jariahnya untuk kami nanti. Ya Allah, Allahumma ja'alna min mu'ammiri masajidik. Jadikan kami orang yang memakmurkan masjidmu dengan salat berjamaah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan Pulau Kundur negeri yang aman dan damai. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ini, wali man syarakana, saudara-saudara kami yang mengikuti melalui streaming kajian. Berikan kami semuanya kebaikan dunia akhirat. Allah marzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki supaya kami dapat berinfak, beramal, bersedekah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang baik, yang menolong agamamu nanti, mujahid fi sabilillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.